Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam perkuliahan online Universitas Telkom. Untuk pada hari ini seperti biasanya kita ketemu dalam perkuliahan mata kuliah teknologi internet ya. Untuk hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Nanti yang akan kita bahas adalah mengenai web dalam internet ya, dalam teknologi internet tersebut. Seperti biasa, jangan sampai ketinggalan untuk pengabsenan disiapkan masing-masing. Kemudian untuk bahan materi belajar itu nanti bisa kalian akses di Classroom ya. Saya upload setelah perkuliahan. Oke, seperti biasa kita sambil menunggu teman yang lain segera kita mulai beberapa saat lagi. Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini.
mata kuliah teknologi internet Universitas Telkom. Untuk pembahasan kita adalah web ya, web dalam teknologi internet itu bagaimana untuk pembahasan hari ini. Nah, mungkin sudah banyak yang bergabung ya. Kita akan mulai saja. Untuk yang belum segera bergabung biar tidak ketinggalan. Oke, kita langsung ke materi. Web ini apa? Web adalah sistem pengiriman dokumen tersebar yang berjalan di internet ya. Nah, web ini dikembangkan di CERN. Ada di Eropa ya, suatu lembaga bagi penelitian fisika energi tinggi di Jenewa, Swiss. Nah, tujuan semula dari lembaga ini adalah untuk membantu para fisikawan di berbagai lokasi yang berbeda dalam bekerjasama dan berbagai material penelitian. Nah, ini tujuan pada awalnya itu ternyata web itu hanya untuk seperti itu ya. Tidak tahu kalau untuk zaman selanjutnya dengan perkembangan teknologi ternyata lebih luas lagi ya penggunaan untuk web tersebut ya. Contohnya saat sekarang ini itu hampir semua ada ya, kalau bisa dikatakan semua ada di web dan semua orang mengakses ya seluruh dunia. World Wide Web mendapat perhatian publik yang sangat besar yang tidak dapat disamai oleh aplikasi internet lainnya. Nah, pada tahun 95, WWW mengganti FTP sebagai aplikasi internet yang bertanggung jawab atas sebagian besar lalu lintas internet. Web telah menjadi sebagian terkenalnya sehingga kadang dicampur adukan dengan istilah internet itu sendiri, meskipun pengertian di web dan internet sebenarnya tidaklah sama ya. Kita harus bisa membedakan antara web itu apa, internet itu apa ya. Sekarang ini web telah memiliki pemirsa dalam jumlah yang sangat besar di ruang lingkup akademis. Kurang lebih 30% server web yang tengah beroperasi ini berada di komputer dalam domain komersial. Kemungkinan sekarang sudah lebih dari 30% ya. Nah, dan sebagian di industri di mana keberadaan perusahaan web sama pentingnya dengan memiliki telepon atau fax bagi tujuan komunikasi bisnis. Web sekarang telah menjadi media yang sangat penting bagi periklanan, dan alamat web sekarang sudah umum dijumpai pada majalah, surat kabar, dan iklan televisi. Bahkan surat kabar atau koran majalah itu sekarang kalah sama dengan internet ya, karena di dalam internet itu banyak web-web mengenai koran misalkan, kemudian majalah dan lain sebagainya. Orang tidak perlu beli koran majalah ya, kalau zaman sekarang itu serba digital, tinggal kita akses internet, di situ kita ketikkan apa yang kita mau, semuanya ada. Pengertian website atau situs. Nah, website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video, atau gabungan dari semuanya. Nah, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Bersifat statis apabila informasi website tetap jarang berubah dan isi infonya searah hanya dapat dari pemilik website. Nah, bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah dan isi penjualan interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. Nah, ini mungkin kalian sudah mendapatkan ya untuk kuliah pemrograman web. Nah, itu nanti tentunya kalau sudah mendapatkan tahu ya web statis itu seperti apa, kemudian web dinamis itu seperti apa. Dalam pembuatannya juga tentunya sudah diajarkan kalau sudah mengikuti perkuliahan web 1 maupun yang web 2 seperti itu ya. Nanti bisa dicocokkan apakah benar antara web statis dan dinamis itu bagaimana. Nah, tidak saya jelaskan di sini ya. Nah, contoh website statis ini adalah berisi contoh saja profil perusahaan, sedangkan website dinamis adalah seperti Friendster kalau pada zaman dulu ya, Multiply dan lain-lain. Dalam isi pengembangannya, website hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja, sedangkan yang dinamis itu bisa diupdate oleh pengguna maupun pemilik. Misalkan ada sebuah update status misalkan, ataupun update status untuk periklanan maupun yang lain. Nah, di situ kan
tidak hanya pemilik dari website tersebut yang memposting ya. Nah, itu bisa dari pengguna lain. Nah, untuk statis hanya pengguna pemilik saja ya, karena hanya menginformasikan, biasanya lebih ke web informasi. Untuk sejarah web bermula di tadi ya, Eropa, dikenal dengan nama CRN di kota Jenewa dekat perbatasan Perancis dan Swiss. CRN ini merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh 18 negara di Eropa bulan Maret pada tahun 1989. Tim Bernes dan peneliti lainnya dari CRN mengusulkan suatu protokol sistem distribusi informasi di internet yang memungkinkan para anggotanya yang tersebar di seluruh dunia saling membagi informasi dan bahkan untuk menampilkan informasi tersebut dalam bentuk grafik. Jadi tujuan utama itu dulu lebih ke ini ya, peneliti ya, agar kita saling terhubungnya antara peneliti yang di suatu negara ke negara lain misalnya, ataupun yang jauh ya. Nah ini bisa dengan mudahnya, tidak perlu harus meeting misalkan ketemu semuanya ya, padahal itu orangnya itu jauh-jauh ya dari peneliti tersebut ya. Tujuannya seperti itu pada awal mulanya. Web browser pertama dibuat dengan berbasiskan pada teks. Untuk menyatakan suatu link, dibuat barisan nomor yang mirip dengan suatu menu. Pemakai mengetikkan suatu nomor untuk melakukan navigasi di dalam web. Kebanyakan software tersebut dibuat untuk komputer-komputer yang menggunakan sistem operasi Unix. Dan belum banyak yang diberikan oleh pemakai komputer saat itu yang telah menggunakan Windows. Tapi semua ini berubah setelah munculnya browser Mosaic dari NSA National Center of Supercomputing Application. W3C yang dibentuk pada Oktober 19 kemudian mengembangkan teknologi baik spesifikasi petunjuk software dan tool yang dapat dioperasikan pada platform manapun sehingga membawa web mencapai potensi yang utuh sebagai sebuah forum informasi ya, ada e-commerce, komunikasi dan perjanjian bersama. W3C ini beranggotakan lebih dari 400 organisasi anggota di seluruh dunia. Nah, sekaligus merupakan badan resmi yang membuat standar web ya. Hasil dari W3C ini antara adalah standar web yang paling berdasarkan yaitu HTML, CSS dan XML. Standar HTML yang terakhir adalah XHTML yang 1.0. Pada awal perkembangannya, sewaktu browser masih berbasiskan teks, hanya terdapat sekitar 50 website. Di akhir tahun 95 sudah telah berkembang menjadi sekitar 300 website, dan diperkirakan sekarang ini jumlah pemakai telah mencapai sekitar 30 jutaan pemakai di seluruh dunia ya, bahkan bisa lebih ya. Nah, seperti itu perkembangan dari sejarah web. Untuk sekilas proses kerja web page ini adalah file-file yang disimpan dalam komputer web server ya. Sedangkan komputer yang membaca halaman web disebut web. Nah, web client akan menampilkan halaman web dengan menggunakan program yang disebut web browser. Nah, web browser mengambil sebuah halaman web dari server dengan sebuah request, di mana request di sisi lain adalah sebuah request HTTP standar yang berisi sebuah page address, misalnya www.stecom.cid. Nah, ini adalah contoh dari pengaksesan di browser ya untuk internet. URL Universal Resource Locator ini adalah konsep nama file standar yang diperluas dengan jaringannya. Nama file ini tidak hanya menunjukkan direktori dan nama filenya, tetapi juga nama mesinnya dalam jaringan. URL dapat disediakan atau diakses dengan berbagai metode dan bisa jadi bukan sekedar file, karena URL dapat menunjukkan query-query dokumen yang disimpan dalam database. Nah, hasil dari suatu finger atau RC atau apapun yang berkaitan dengan data hasil prosesnya ya. Ini mirip alamat ya. Batasan perancangan web, mendesain web membuka kemungkinannya serba baru, karena pada saat yang sama web design juga lahir dari serangkaian batasan-batasan yang ditetapkan oleh dunia web itu sendiri. Sederhananya, update adalah salah satu kelebihan media web. Jadi selalu terupdate ya. Biasanya untuk pemilik web juga selalu mengupdate isinya agar sering diakses oleh user ya. Kalau hanya monoton saja kemudian tidak diubah beberapa
bulan atau minggu atau bahkan sehari tidak dirubah, itu akan membuat orang jenuh. Itu kemungkinan besar tidak akan diakses kembali ya, takutnya seperti itu. Maka dari itu update adalah salah satu cara ya untuk mempertahankan. Teori rangkaian batasan web dikembangkan Ernst Arthur dari Glassdoor. Dalam artikelnya disebut diantaranya batasan-batasan tersebut adalah ada platform isu. Komputer Mac menampilkan huruf kecil dari komputer PC. PC mempunyai font default yang berbeda dari Mac. Unix dan klonnya tidak mempunyai font default. Kemudian Mac menampilkan warna West Out. PC menampilkan warna Super Saturate dan seterusnya. Ini platform isu ya. Kemudian ada browser isu. Netscape mempunyai JavaScript. Jadi Microsoft selalu satu langkah di belakang. Nah, ini JavaScript ini lebih maju ya. Microsoft mempunyai JavaScript dan VBScript dan Artifact yang tidak dapat berjalan di Netscape. Nah, itu berbeda ya, ada dari platformnya ya. Tidak ada yang memiliki Java. Untuk browser isu ini plugin masih diperlukan untuk beberapa function, misalnya Flash. Netscape memasukkan pixel spacing dengan acak dalam sel, tabel, frame, dan dokumen. Microsoft tidak. Nah, Microsoft tidak mengharuskan tag penutup untuk kebanyakan tag HTML ya. Netscape mengharuskannya. Nah, jadi memang untuk Netscape ini harus ya ada penutupnya. Kalau tidak, mungkin tidak akan bisa dijalankan dalam webnya. Masalah CSS, cascading style sheet ini yang masih berbeda di beberapa penerapannya adalah Microsoft dan Netscape. Microsoft menambahkan CSS filter, Netscape menambahkan JavaScript CSS. Dan itu baru 2 browser ya. Dari sekian browser yang ada masih banyak ya. Itu hanya contoh perbandingan, sedikit perbandingannya. Ada user isu. User dapat dengan acak memilih resolusi layar dan kedalaman warna. Anda tidak dapat menjamin warna apa yang akan tampil di layar semua user Anda ya. User dapat mematikan dukungan Java dan JavaScript. Anda tidak dapat menjamin efek halaman HTML berdasarkan fungsi-fungsi ini akan tampil. Nah, walaupun di browser yang mendukungnya, beberapa user menolak mengunjungi site dengan frame. User yang lain menggunakan browser yang tidak mendukung frame atau tidak mendukung image dan lain-lain. Accessibility issue. Nah, user yang buta tidak dapat melihat halaman HTML Anda. Serius, ini adalah masalah accessibility, dan screen reader yang membacakan kepada mereka adalah satu-satunya solusi. Screen reader tidak dapat menegosiasikan frame. Screen reader tidak dapat melihat image yang berisi teks kecuali Anda menyantumkan di dalam teks ALT. Screen reader dapat menguatkan kata-kata dengan tag EM tapi tidak dalam bentuk tag slash ya. Link user juga tidak dapat melihat image. Link user terdapat menjelajahi frame tapi mereka tidak dapat mengetahui isinya sampai mereka masuk ke dalamnya atau frame tersebut ya. User yang lebih tua mungkin memerlukan ukuran font yang lebih besar untuk membaca halaman HTML yang sangat potensial untuk merusak skema layout yang telah Anda bikin susah-susah. Nah, beberapa printers mencoba mencetak huruf putih tapi tidak dapat mencetak background gelap dan seterusnya di accessibility issue ini. Unsur-unsur dalam penyediaan website atau situs. Untuk menyediakan sebuah website, maka kita harus menyediakannya unsur penunjangnya. Nah, seperti halnya ada nama domainnya ya, atau domain name, URL, uniform resource locator ya. Nah, nama domain atau bisa disebut dengan domain name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website. Atau dengan kata lain, domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Misalkan contoh www, nama situsnya apa, Stekom, misalkan universitastekom.com atau .id misalkan. Nah, itu adalah nama dari
domain yang bisa kita cari di internet. Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan. Setelah nama domain terbit di salah satu penyedia jasa pendaftaran, maka pengguna disediakan sebuah kontrol panel untuk administrasinya. Jadi kita bisa mengatur sendiri ya. Kemudian jika pengguna lupa tidak memperpanjang masa sewanya, maka domain itu akan dilepas lagi kesediaannya untuk umum. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi ekstensi akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan website tersebut. Jadi masing-masing berbeda ya. Dari organisasi, dari e-commerce, kemudian instansi dan lain sebagainya itu masing-masing ya. Nah, contohnya ada berekstensi internasional adalah yang Comnet ORG Info Biznem WS ya. Nah, contoh nama berekstensi lokasi negara di negara kita itu ada CoID ya. Nah, ini adalah badan usaha yang mempunyai badan hukum sah. Nah, ACID untuk lembaga pendidikan seperti halnya di universitas kita ya, ada Stekom ACID. Nah, itu adalah lembaga pendidikan. Kalau GoID itu adalah untuk lembaga pemerintahan Republik Indonesia. Nah, lebih ke government ya, Go ya. Kemudian ada Mil ID. Nah, ini untuk militer, lembaga militer Republik Indonesia. Ada OR ID untuk segala macam organisasi yang tidak termasuk dalam kategori ACID, GoID atau GoID, Mil ID dan lain-lain ya. Nah, ada Warnet ID untuk informasi warnet, warung internet Indonesia dulu ya seringnya. Kemudian ada SCHID untuk lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan seperti SD, SMP atau SMA, itu lebih ke SCHID biasanya. Kemudian ada Web ID ditujukan bagi badan usaha, organisasi maupun perseorangan yang melakukan kegiatan di web atau di www ya, World Wide Web. Itu adalah contoh nama-nama dari domain ekstensi ya, ekstensi di negara kita. Untuk sebenarnya masih banyak lagi, silahkan kalau masih mau dikembangkan untuk materi ini monggo ya, ada banyak lagi kalian kembangkan materi yang dari saya. Bisa kalian lihat di referensi-referensi terkait, ada di repositori kampus kita atau yang lain misalkan, atau di buku-buku itu banyak ya mengenai pengertian mengenai web dalam teknologi internet itu seperti apa, dan sejarah dan sampai contoh-contoh daripada untuk domain tadi ya. Oke, seperti itu ya untuk hari ini, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini, cukup ya untuk pertemuan yang ketiga. Materi kita, mata kuliah kita adalah teknologi internet ya. Pembahasan kita yang tadi dari awal sampai akhir adalah mengenai web. Silahkan dipelajari ulang kembali. Untuk materi silahkan diakses di Classroom ya. Silahkan sudah bisa di download di Classroom ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, bisa dimengerti, bisa menambah untuk wawasan kita semua mengenai web dalam teknologi internet. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.